Maka perhatikanlah pertama-tama kepada nikmat Allah Ta'ala kepada Anda, supaya Anda kuat sesudahnya kepada bersyukur. Sesungguhnya Anda tiada mengetahui daripada nikmat Allah, selain makan. Dan makan itu yang paling rendah dari nikmat-nikmatnya. Kemudian, Anda tiada mengetahui dari nikmat-nikmat itu, selain bahwa Anda lapar. Lalu Anda makan. Dan keledai tahu bahwa dia lapar. Lalu ia makan. Ia payah, lalu ia tidur. Ia bernafsu, lalu bersetubuh. Ia ingin bangkit, lalu ia bangkit dan berlari. Maka apabila Anda tiada mengetahui dari diri Anda, selain apa yang diketahui oleh keledai, maka bagaimana Anda bangun dengan mensyukuri nikmat Allah Ta'ala kepada Anda? Inilah yang kami rumuskan secara ringkas, suatu titik dari suatu laut saja, dari laut-laut nikmat Allah Ta'ala. Maka kiaskanlah secara berjumlah, atas apa yang kami abaikan, dari jumlah apa yang telah kami perkenalkan, karena takut daripada berpanjang-panjangan. Dan jumlah apa yang kami perkenalkan dan dikenal oleh seantero makhluk, dibandingkan kepada apa yang tidak dikenal mereka, daripada nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu, adalah tersedikit dari setitik air dari lautan. Hanya, sesungguhnya orang yang mengetahui sedikit dari ini, niscaya ia memperoleh bau dari makna firman Allah Ta'ala, dan kalau kamu hitung nikmat Allah, niscaya tidak dapat kamu menghitungnya. Surat An-Nahl ayat 18. Kemudian, perhatikanlah bagaimana Allah Ta'ala mengikat keteguhan anggota-anggota badan itu, keteguhan manfaat-manfaatnya, kepahaman-kepahamannya dan kekuatan-kekuatannya, dengan uap yang halus, yang menaik dari campuran-campuran empat. Dan tempat tetapnya uap halus itu hati. Dan menjalar ke seluruh badan, dengan perantaraan urat-urat yang berdenyut-denyut. Maka ia tidak berkesudahan kepada suatu bahagian dari bahagian-bahagian badan, selain datang ketika sampainya pada bahagian-bahagian itu, apa yang diperlukan kepadanya, dari kekuatan panca indera, kekuatan gerak dan lainnya, seperti pelita yang diputarkan pada tepi-tepi rumah. Maka ia tidak sampai kepada sebahagian, melainkan berhasil dengan sampainya itu, cahaya atas bahagian-bahagian rumah, dari ciptaan Allah Ta'ala dan perbuatannya. Akan tetapi, ia menjadikan pelita itu untuk sebab bagi yang demikian dengan hikmahnya. Uap yang halus ini, ialah, yang dinamakan oleh dokter-dokter, ruh. Dan tempatnya, hati. Dan contohnya, ialah, tubuh, jisim, api pelita. Dan hati baginya itu seperti kaki pelita. Dan darah hitam yang dalam batin hati itu seperti sumbu. Dan makanan baginya seperti minyak. Dan hidup zahiriah pada anggota-anggota badan lainnya, dengan sebabnya, adalah seperti cahaya bagi pelita dalam keseluruhan rumah. Dan sebagaimana pelita itu apabila habis minyaknya, niscaya padam, maka pelita ruh juga akan padam, manakala habis makanannya. Dan sebagaimana sumbu itu, kadang-kadang ia terbakar. Lalu menjadi abu, di mana tidak menerima lagi minyak. Maka pelita itu padam serta banyak minyaknya. Maka seperti demikianlah darah, yang bergantung dengan darah itu uap tadi dalam hati. Kadang-kadang ia terbakar, disebabkan bersangatan panasnya hati. Lalu ia padam serta adanya makanan. Ia tidak menerima makanan, yang dengan makanan ini ruh itu kekal terus. Sebagaimana abu tidak menerima minyak, dengan penerimaan yang bergantung api dengan dia. Sebagaimana pelita itu, sekali ia padam dengan sebab dari dalam, seperti apa yang telah kami sebutkan. Sekali disebabkan dari luar, seperti angin kencang. Maka seperti demikianlah ruh. Sekali ia padam dengan sebab dari dalam. Dan sekali dengan sebab dari luar. Yaitu, dibunuh. Dan sebagaimana padamnya pelita dengan habisnya minyak atau dengan rusaknya sumbu atau dengan angin kencang atau dengan dipadamkan orang, yang tidak ada yang demikian itu, selain dengan sebab-sebab yang tertakdir, lagi yang teratur pada ilmu Allah. Dan adalah setiap yang demikian itu dengan takdir. Maka seperti demikian pula, padamnya ruh. Dan sebagaimana padamnya pelita itu kesudahan waktu adanya, maka adalah yang demikian itu ajalnya,
yang telah diajalkan baginya dalam Ummul Kitab, induk kitab. Maka seperti yang demikianlah, padamnya ruh. Dan sebagaimana pelita apabila telah padam, niscaya gelaplah seluruh rumah. Maka ruh, apabila ia telah padam, niscaya gelaplah badan seluruhnya. Dan berpisahlah dari badan, cahaya-cahayanya yang diterimanya dari ruh. Yaitu, cahaya-cahaya perasaan, kekuatan dan kehendak. Dan lain-lainnya, yang dihimpunkan oleh arti, perkataan hidup. Maka ini juga suatu rumus yang singkat ke alam lain dari alam-alam nikmat Allah Ta'ala dan keajaiban-keajaiban ciptaannya dan hikmahnya. Supaya diketahui, bahwa, jikalau adalah lautan itu tinta bagi kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya habislah lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku. Maka kebinasaan bagi siapa yang kufur kepada Allah dan kehancuran bagi siapa yang mengkufuri akan nikmatnya. Maka ini juga suatu rumus yang singkat ke alam lain dari alam-alam nikmat Allah Ta'ala dan keajaiban-keajaiban ciptaannya dan hikmahnya. Supaya diketahui, bahwa, jikalau adalah lautan itu tinta bagi kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya habislah lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku. Maka kebinasaan bagi siapa yang kufur kepada Allah dan kehancuran bagi siapa yang mengkufuri akan nikmatnya. Kalau Anda berkata, bahwa aku telah menyifatkan ruh dan membuat contohnya. Dan Rasulullah ditanyakan dari hal ruh, maka beliau tidak lebih, daripada membaca, jawablah, bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Surat 17 Al-Isra ayat 85. Beliau tidak menyifatkannya kepada mereka di atas cara yang aku lakukan. Maka ketahuilah kiranya, bahwa itu suatu kelalaian daripada mempersekutukan yang terjadi pada kata-kata ruh. Sesungguhnya ruh itu disebutkan secara mutlak, bagi banyak arti, yang tidak kami panjangkan menyebutkannya. Dan sesungguhnya kami sifatkan dari jumlahnya, akan tubuh halus, yang dinamakan oleh para tabib, dengan ruh. Mereka ketahui sifatnya dan wujudnya, bagaimana menjalarnya pada anggota-anggota badan, bagaimana hasilnya perasaan dan kekuatan-kekuatan dengan dia pada anggota-anggota badan. Sehingga, apabila putus sebahagian anggota badan, niscaya mereka tahu, bahwa yang demikian itu, karena terjadi sumbatan pada tempat lalunya ruh itu. Maka mereka tiada mengobati tempat putus itu. Akan tetapi, tempat tumbuh urat saraf dan tempat terjadinya sumbatan pada urat-urat saraf itu. Dan mereka mengobatinya dengan apa yang membukakan sumbatan. Maka sesungguhnya tubuh ini dengan kehalusannya, tembus pada jendela urat saraf. Dan dengan perantaraannya, terbawa dari hati ke anggota-anggota badan lainnya. Dan apa yang mendaki kepadanya pengetahuan para tabib, maka urusannya mudah yang menurun. Adapun ruh itu adalah pokok. Dia apabila rusak, niscaya rusaklah seluruh badan karenanya. Maka demikianlah itu adalah suatu rahasia daripada rahasia-rahasia Allah Ta'ala yang tidak kami sifatkan. Dan tidak diperbolehkan menyifatkannya, selain hanya dikatakan, itu ketuhanan, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, jawablah, bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Surat 17 Al-Isra ayat 85. Urusan-urusan ketuhanan itu tidak dapat dipikul oleh akal untuk menyifatkannya. Akan tetapi, akal kebanyakan makhluk heran padanya. Adapun sangkaan-sangkaan dan hayalan-hayalan, maka menyingkat padanya dengan darurat, sebagaimana menyingkatnya penglihatan daripada mengetahui suara. Dan bergoncanglah pada menyebutkan pokok-pokok penyifatannya, ikatan-ikatan akal yang dibataskan dengan benda dan sifat, yang tertahan dalam kesempitannya. Maka tidaklah diketahui dengan akal, akan sesuatu dari sifatnya. Akan tetapi, dengan cahaya yang lain, yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada akal. Nur itu cemerlang dalam alam kenabian dan kewalian. Kaitannya kepada akal adalah seperti kaitan akal kepada sangkaan dan hayalan. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan makhluk berbagai perihal. Maka sebagaimana anak kecil mengetahui akan yang dapat dirasakan dengan panca indera, al-mahsusat. Dan ia tidak mengetahui akan yang didapati dengan akal, al-makulat. Karena yang demikian itu belum sampai kepada anak kecil. Maka seperti yang demikian juga, orang dewasa mengetahui yang dengan akal.
dan tidak mengetahui yang dibalik itu. Karena yang demikian itu suatu perihal yang tidak sampai kepadanya. Sesungguhnya yang demikian itu suatu kedudukan yang mulia, minuman yang lezat dan martabat yang tinggi. Padanya diperhatikan oleh pihak kebenaran dengan nur iman dan yakin. Dan minuman itu lebih agung daripada dia itu peraturan bagi setiap yang datang. Bahkan tiada yang melihat kepadanya, melainkan seorang sesudah seorang. Dan bagi pihak kebenaran itu ada depan. Dan pada pembukaan depan itu ada jalan dan medan yang lapang. Dan pada awal medan itu ada tangga. Dan itu adalah tempat tetap urusan ketuhanan. Maka siapa yang tidak ada di atas tangga ini mempunyai pas jalan dan pengakuan dari penjaga tangga, niscaya mustahillah ia sampai ke medan. Maka bagaimana ia akan sampai kepada yang di belakang medan itu, yang terdapat padanya pemandangan-pemandangan yang tinggi? Karena itulah dikatakan, barang siapa tiada mengenal dirinya, niscaya ia tidak mengenal Tuhannya. Dan dari mana diperoleh ini pada khazanah, perbendaharaan, para dokter? Dan dari mana dokter itu dapat menelitinya? Bahkan pengertian yang dinamakan ruh pada dokter, dikaitkan kepada urusan ketuhanan ini, adalah seperti bola yang digerakkan oleh tongkat raja, dikaitkan kepada raja. Maka siapa yang mengenal ruh ketabiban, semangat kedokteran, lalu menyangka bahwa ia mengetahui urusan ketuhanan, niscaya adalah dia seperti orang yang melihat bola, yang digerakkan oleh tongkat raja. Lalu menyangka bahwa ia melihat raja. Dan tidak ragu lagi, tentang kesalahannya itu keji sekali. Dan kesalahan ini lebih sangat keji lagi daripadanya. Maka manakala adalah akal-akal, yang dengan akal-akal itu terdapat taklif, orang menjadi sudah balik, dan dengan akal-akal itu diketahui kemuslihatan duniawi, adalah akal-akal yang pendek daripada dapat memperhatikan hakikat makna sesuatu urusan, maka Allah Ta'ala tiada mengizinkan bagi Rasul-Nya untuk memperbincangkannya. Akan tetapi, ia menyuruhnya, bahwa berbicara dengan manusia sekadar akal mereka. Dan Allah Ta'ala tiada menyebutkan dalam kitabnya sedikit pun dari hal hakikat makna urusan itu. Akan tetapi, disebutkannya kaitan dan perbuatannya. Dan ia tidak menyebutkan zatnya. Adapun kaitannya, maka pada firman-Nya, dari urusan Tuhanku. Surat 17 Al-Isra ayat 85. Adapun perbuatannya maka ia menyebutkan pada firman-Nya, hai jiwa yang tenang tentram. Kembalilah kepada Tuhanmu, yang merasa senang, kepada Tuhan, dan Tuhan merasa senang kepadanya. Sebab itu, masuklah dalam hamba-hambaku. Dan masuklah ke dalam sorga kau. Surat Al-Fajr ayat 27, 28, 29, 30. Dan marilah sekarang, kita kembali kepada maksud. Maka sesungguhnya maksud, ialah menyebutkan nikmat-nikmat Allah Ta'ala mengenai makan. Dan sesungguhnya telah kami sebutkan sebahagian nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu pada alat-alat makan. Tepi keempat, tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala pada pokok-pokok, yang berhasil daripadanya makanan-makanan. Dan makanan-makanan itu patut untuk diperbaiki oleh anak Adam sesudah yang demikian, dengan usahanya. Ketahuilah kiranya, bahwa makanan itu banyak. Dan Allah Ta'ala mempunyai banyak keajaiban-keajaiban pada makhluknya, yang tidak terhinggakan. Dan sebab-sebabnya yang beriring-iringan, yang tiada berkesudahan. Dan menyebutkan yang demikian pada setiap makanan, adalah termasuk yang panjang. Sesungguhnya makanan-makanan itu, ada kalanya, obat-obatan. Ada kalanya, buah-buahan. Dan ada kalanya, makanan-makanan yang mengenyangkan. Maka marilah, kita ambil makanan-makanan yang mengenyangkan. Sesungguhnya dia itu pokok. Dan marilah kita tinggalkan makanan-makanan yang mengenyangkan lainnya. Maka kami mengatakan, bahwa apabila Anda dapati sebiji atau beberapa biji, kalau Anda makan, niscaya ia lenyap dan Anda tetap lapar. Maka alangkah Anda memerlukan, bahwa biji itu tumbuh pada dirinya sendiri. Dia bertambah dan berlipat ganda. Sehingga, ia dapat menyempurnakan akan kesempurnaan keperluan Anda. Maka Allah Ta'ala menciptakan pada biji gandum itu dari kekuatan-kekuatan, akan apa yang menjadi makanan, sebagaimana diciptakannya pada Anda.
Sesungguhnya tumbuh-tumbuhan itu berbeda dengan Anda, pada perasaan, mempunyai panca indera, dan gerak. Dan ia tidak berbeda dengan Anda pada mempunyai makanan. Karena ia makan dengan air. Ia tarik kepada di dalam dirinya, dengan perantaraan urat-urat, sebagaimana Anda makan dan menarik makanan. Dan tidaklah kami memanjangkan tentang menyebutkan alat-alat tumbuh-tumbuhan pada menarikkan makanan kepada dirinya. Akan tetapi, akan kami isyaratkan kepada makanannya. Maka kami mengatakan, bahwa, sebagaimana kayu dan tanah tidak memberi makanan kepada Anda, akan tetapi, Anda memerlukan kepada makanan khusus. Maka demikian pula, biji-bijian, ia tidak makan setiap sesuatu. Akan tetapi, ia memerlukan kepada sesuatu yang khusus. Dengan dalil, bahwa jikalau Anda tinggalkan dia dalam rumah, niscaya tidak bertambah. Karena ia tidak diliputi, selain oleh udara. Dan semata-mata udara, tidak patut bagi makanannya. Dan kalau Anda tinggalkan biji-bijian itu dalam air, niscaya ia tidak bertambah. Dan jikalau Anda tinggalkan dia dalam bumi, yang tidak ada air padanya, niscaya ia tidak bertambah. Akan tetapi, tak boleh tidak dari bumi, yang padanya ada air. Dan bercampurlah air biji-bijian itu dengan bumi, lalu menjadi lumpur. Dan kepada itulah diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Bagaimana kami mencurahkan air melimpah ruah. Sesudah itu, bumi kami belah. Dan kami tumbuhkan di situ tanaman yang berbuah. Dan buah anggur dan sayuran. Dan zaitun. Surat Abasa ayat 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kemudian, tiada memadai air dan tanah saja. Karena, jikalau biji-bijian itu diletakkan dalam bumi yang lembab, keras yang bertindih selapis, niscaya ia tidak tumbuh. Karena ketiadaan udara. Maka diperlukan meletakkan biji-bijian itu dalam bumi, yang longgar, yang diselang-selingi masuk udara, yang udara itu dapat menyilang-nyilangi masuk ke dalamnya. Kemudian, udara itu tidak bergerak kepada biji-bijian tadi dengan dirinya sendiri. Maka ia memerlukan kepada angin yang menggerakkan udara dan memukulnya dengan paksaan dan keras atas bumi. Sehingga udara itu tembus dalam bumi. Dan kepada itulah, diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, dan kami tiupkan angin untuk menyuburkan. Surat Al-Hijr ayat 22. Sesungguhnya, tiupan angin untuk menyuburkan itu, pada menjadikan percampuran antara udara, air dan tanah. Kemudian, semua itu tidak memadai bagi Anda, jikalau dia itu berada dalam kedinginan yang sangat dan musim dingin yang memecahkan kulit. Maka biji-bijian itu memerlukan kepada panasnya musim bunga dan musim panas. Maka nyatalah perlu makanannya kepada 4 macam itu. Maka perhatikanlah kepada apa yang diperlukan oleh setiap masing-masingnya. Karena air itu diperlukan untuk dibawakan kepada tanah pertanian, air mana berasal dari laut, mata air, sungai dan parit-parit air. Maka perhatikanlah, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan laut, memancar-mancarkan mata air dan mengalirkan sungai. Kemudian, kadang-kadang tanah itu tinggi. Dan air tidak dapat ditinggikan kepadanya. Maka perhatikanlah bagaimana Allah Ta'ala menciptakan kabut. Dan bagaimana ia menguasakan angin atas kabut-kabut itu. Supaya dihalaunya kabut-kabut itu ke penjuru-penjuru bumi. Dan itulah awan tebal yang berat, pembawa air. Kemudian, perhatikanlah bagaimana dikirimkannya air itu dengan deras ke atas bumi, pada musim bunga dan musim permulaan musim sejuk, menurut keperluan. Dan perhatikanlah, bagaimana ia menciptakan gunung-gunung yang menjaga air, yang terpancar-pancar daripadanya mata air dengan sedikit demi sedikit. Maka jikalau mata air itu keluar sekaligus, niscaya karamlah negeri. Dan binasalah tanam-tanaman dan binatang ternak. Dan nikmat-nikmat Allah Ta'ala di gunung-gunung, awan, laut dan hujan, tidaklah mungkin dihinggakan. Adapun panas, maka ia tidak diperoleh di antara air dan bumi. Keduanya itu dingin. Maka perhatikanlah bagaimana ia menciptakan matahari.
Bagaimana ia menjadikan matahari itu serta berjauhannya dari bumi yang memanaskan bumi pada suatu waktu dan tidak pada suatu waktu. Supaya diperoleh dingin, ketika diperlukan kepada dingin dan panas ketika diperlukan kepada panas. Maka itulah salah satu dari hikmah matahari. Dan hikmah pada matahari itu banyak daripada dapat dihinggakan. Kemudian, tumbuh-tumbuhan itu apabila telah meninggi dari bumi, niscaya adalah pada buah-buahan terikat pada batangnya dan keras. Maka buah-buahan itu memerlukan kepada basah yang akan memasakkannya. Maka perhatikanlah, bagaimana ia menciptakan bulan. Dan dijadikannya dari khasiat bulan itu, pembasahan, tartib, sebagaimana ia menciptakan dari khasiat matahari, pemanasan. Maka itulah yang memasakkan buah-buahan dan yang mencelupkannya, dengan takdir pencipta yang maha bijaksana. Dan karena itulah, jikalau pohon-pohonan itu berada pada tempat naungan, yang mencegah terpancarnya sinar matahari, bulan dan bintang-bintang lainnya, niscaya buah-buahan itu busuk dan kurang. Sehingga pohon kayu yang kecil akan rusak, apabila dinaungi oleh pohon kayu yang besar. Dan Anda dapat mengetahui akan pembasahan bulan, dengan Anda membukakan kepala Anda untuk sinarnya bulan di malam hari. Maka banyaklah atas kepala Anda kebasahan yang dikatakan, azukam, penyakit selesma, sakit flu. Maka sebagaimana ia membasahkan kepala Anda, maka begitu pula ia membasahkan buah-buahan. Kami tidak akan memanjangkan mengenai apa yang tidak ada harapan untuk menyelidikinya dengan lebih mendalam. Akan tetapi, kami mengatakan bahwa setiap bintang di langit sesungguhnya dijadikan bagi suatu macam faedah, sebagaimana dijadikan matahari untuk pemanasan dan bulan untuk pembasahan. Maka tiada terlepas suatu pun daripadanya, dari banyak hikmah, yang tidak sempurnalah kekuatan manusia untuk menghinggakannya. Dan jikalau tidak adalah seperti yang demikian, niscaya adalah kejadiannya itu permainan yang sia-sia. Dan tidak benarlah firman Allah Ta'ala, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan ini dengan sia-sia. Surat 3 Ali Imran ayat 191. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, dan kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantaranya keduanya, bukanlah untuk main-main. Surat Ad-Dukhan ayat 38. Sebagaimana tidak ada suatu pun dari anggota-anggota pada badan Anda, melainkan ada faedahnya. Maka begitu juga, tiada suatu pun pada anggota-anggota badan alam ini, melainkan ada faedahnya. Dan alam seluruhnya itu adalah seperti orang seorang. Masing-masing tubuh alam itu, adalah seperti anggota-anggota badan baginya. Dan anggota-anggotanya itu bertolong-tolongan, sebagaimana bertolong-tolongan anggota badan Anda dalam kumpulan badan Anda. Dan uraian yang demikian itu akan panjang. Dan tiada seyogialah bahwa Anda menyangka, bahwa beriman dengan bintang-bintang, matahari dan bulan, yang dijadikan dengan perintah Allah pada urusan-urusan, yang dijadikan untuk sebab-sebab baginya, dengan hukum hikmah, kebijaksanaan, itu, menyalahi agama, karena apa yang datang dari Nabi tentang larangan membenarkan ahli-ahli bintang dan ilmu bintang. Akan tetapi dilarang tentang bintang-bintang itu ada dua perkara. Pertama, bahwa membenarkan bintang-bintang itu dapat berbuat dengan membekasnya, yang berdiri dengan bekas-bekasnya itu. Dan bintang-bintang itu tidak dijadikan di bawah pengaturan yang mengatur yang menciptakannya dan yang memaksakannya. Dan ini kufur, membatalkan iman. Kedua, membenarkan ahli-ahli bintang itu pada penguraian apa yang diceritakan mereka dari hal bekas-bekas, pengaruh-pengaruh, yang tidaklah seluruh makhluk bersekutu pada mengetahuinya. Karena mereka mengatakan yang demikian itu dari karena kebodohan. Maka sesungguhnya ilmu ketetapan bintang-bintang itu adalah mukjizat bagi sebahagian nabi-nabi. Kemudian ilmu itu terhapus karena wafatnya. Maka tidak tinggal lagi, selain apa yang bercampur, yang tidak dapat dibedakan yang benar padanya dari yang salah. Maka keyakinan adanya bintang-bintang itu menjadi sebab bagi bekas-bekas, pengaruh-pengaruh, yang terjadi dengan makhluk Allah Ta'ala di bumi, pada tumbuh-tumbuhan dan pada hewan, tidaklah tercela pada agama. Bahkan, itu benar.
Akan tetapi, dakwaan mengetahui pengaruh-pengaruh itu atas penguraian serta kebodohan adalah tercela pada agama. Dan karena itulah, apabila ada bersama Anda sehelai kain yang Anda basuhkan dan Anda bermaksud mengeringkannya, lalu berkata orang lain kepada Anda, keluarkanlah kain itu dan bentangkanlah. Sesungguhnya matahari sudah terbit, siang dan udara sudah panas. Maka tidak harus engkau mendustakannya. Dan tidak harus engkau mengingkarinya, dengan didalihkannya panas udara itu di atas terbitnya matahari. Dan apabila Anda menanyakan dari hal berubahnya muka seorang insan, lalu ia menjawab, dipukulnya aku oleh matahari di jalan. Maka hitamlah mukaku, niscaya adalah harus engkau mendustakannya dengan yang demikian. Dan kiaskanlah dengan ini, akan pengaruh-pengaruh lainnya. Hanya pengaruh-pengaruh itu, sebahagiannya diketahui dan sebahagiannya tidak diketahui. Maka yang tidak diketahui, tidak boleh didakwakan mengetahuinya. Dan yang diketahui itu, sebahagiannya diketahui oleh seluruh manusia. Seperti, hasilnya terang dan panas dengan terbitnya matahari. Dan sebahagiannya diketahui oleh sebahagian manusia. Seperti, terjadinya penyakit flu dengan terbitnya bulan. Jadi, bintang-bintang itu tidaklah dijadikan main-main. Akan tetapi, padanya banyak hikmah, yang tidak dapat dihinggakan. Dan karena inilah, Rasulullah memandang ke langit dan membaca firman-Nya yang maha tinggi, wahai Tuhan kami. Tidaklah engkau menjadikan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, peliharalah kami dari azab neraka. Surat 3 Ali Imran ayat 191. Kemudian Nabi bersabda, azab siksa bagi orang yang membaca ayat tersebut di atas ini, kemudian ia menyapu dengan ayat itu kumisnya. Artinya, bahwa ia membaca ayat itu dan ia tidak memperhatikannya. Dan ia menyingkatkan dari memahami alam malakut yang tinggi itu, kepada mengetahui warna langit dan terang bintang-bintang. Dan yang demikian itu adalah sebahagian daripada yang diketahui juga oleh hewan-hewan. Maka siapa yang merasa cukup dengan mengetahui itu saja, maka orang itu yang menyapu dengan yang demikian kumisnya. Maka bagi Allah Ta'ala pada alam malakut tinggi, kali langit, nyawa dan hewan-hewan, mempunyai keajaiban-keajaiban, yang dicari oleh orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala, untuk mengetahuinya. Maka sesungguhnya siapa yang mencintai seseorang yang berilmu, orang alim, niscaya senantiasalah ia sibuk mencari karangan-karangannya. Supaya ia semakin bertambah mengetahui keajaiban-keajaiban ilmunya, karena cinta kepadanya. Maka seperti demikian juga urusan tentang keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya alam seluruhnya itu dari karangannya. Bahkan karangan pengarang-pengarang itu dari karangannya yang dikarangkannya dengan perantaraan hati hamba-hambanya. Maka jikalau Anda merasa ta'ajub dari karangan, maka Anda tidak merasa ta'ajub dari pengarang. Bahkan yang menjadikan pengarang itu bagi karangannya, dengan petunjuk pembetulan dan penganalisanya, yang dianugerahkannya kepada pengarang itu. Sebagaimana apabila Anda melihat boneka-boneka tukang sulap, yang menari dan bergerak dengan gerakan-gerakan yang seimbang dan serasi. Maka Anda tidak merasa ta'ajub dari boneka-boneka itu. Sesungguhnya boneka-boneka itu kertas-kertas yang digerakkan. Ia tidak bergerak sendiri. Akan tetapi, Anda merasa ta'ajub dari pintarnya tukang sulap yang menggerak-gerakkan boneka-boneka itu, dengan ikatan-ikatan yang halus, yang tersembunyi dari penglihatan mata. Jadi, yang dimaksudkan, bahwa makanan tumbuh-tumbuhan itu tidak akan sempurna, selain dengan air, udara, matahari, bulan dan bintang-bintang. Dan yang demikian itu tiada akan sempurna, selain dengan cakrawala-cakrawala yang dipusatkan padanya. Dan cakrawala-cakrawala itu tidak sempurna, selain dengan gerak-geriknya air, udara, matahari, bulan dan bintang-bintang. Dan tidak sempurna gerak-geriknya, selain dengan para malaikat langit yang menggerak-gerakkannya. Dan seperti yang demikian pula, yang demikian itu berlanjutan kepada sebab-sebab yang jauh, yang kami tinggalkan menyebutkannya. Karena memberitahukan dengan apa yang telah kami sebutkan itu, atas apa yang kami lengahkan. Dan marilah kami singkatkan atas ini saja, dari menyebutkan sebab-sebab makanan tumbuh-tumbuhan.
Tepi kelima, tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala mengenai sebab-sebab yang menyampaikan makanan-makanan itu kepada Anda. Ketahuilah kiranya, bahwa makanan-makanan itu seluruhnya tidak didapati pada setiap tempat. Akan tetapi, ia mempunyai syarat-syarat khusus. Karena syarat-syarat khusus itulah maka didapati pada sebahagian tempat. Dan tidak pada sebahagian tempat yang lain. Dan umat manusia itu bertebaran di muka bumi. Dan kadang-kadang jauh dari mereka itu makanan-makanan. Dan didindingi di antara mereka dan makanan-makanan itu oleh lautan dan padang Sahara. Maka perhatikanlah, bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan para saudagar dan menguasakan kepada mereka, kerakusan cinta harta dan keinginan untung, sedang mereka pada kebanyakan hal tidak memerlukan akan sesuatu itu. Akan tetapi, mereka kumpulkan. Maka ada kalanya bahwa tenggelamlah kapal-kapal yang membawa barang-barang itu bersama barang-barangnya. Atau dirampas oleh perampok-perampok di jalan raya. Atau mereka mati di sebahagian negeri. Lalu barang-barang itu diambil oleh sultan-sultan, penguasa-penguasa. Dan keadaan mereka yang terbaik, ialah, bahwa barang-barang itu diambil oleh ahli warisnya. Padahal ahli waris itu musuhnya yang terbesar, jikalau mereka tahu. Maka perhatikanlah, bagaimana Allah Ta'ala menguasakan kebodohan dan kelalaian kepada mereka. Sehingga mereka itu menderita kesengsaraan pada mencari keuntungan. Mereka menghadapi bahaya dan mendatangkan nyawanya pada kebinasaan dengan menyeberangi lautan. Lalu mereka bawakan makanan-makanan dan macam-macam keperluan dari yang terjauh di timur dan di barat kepada Anda. Dan perhatikanlah, bagaimana mereka diajarkan oleh Allah Ta'ala membuat kapal dan bagaimana naik di kapal-kapal itu. Dan perhatikanlah, bagaimana ia menjadikan hewan dan dimudahkannya hewan-hewan itu untuk dikendarai dan membawa barang-barang di padang Sahara. Dan perhatikanlah kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan. Dan kepada kuda, bagaimana kuda itu memanjangkan perjalanannya dengan sangat cepat. Dan kepada keledai, bagaimana ia dijadikan sangat penyabar atas kepayahan. Dan kepada unta, bagaimana unta itu menempuh padang pasir Sahara dan menjalani perjalanan yang ditempuh siang malam dengan beban yang berat, di atas kelaparan dan kehausan. Dan perhatikanlah, bagaimana Allah Ta'ala menjalankan mereka dengan perantaraan kapal-kapal dan hewan-hewan di daratan dan di lautan, untuk dibawanya kepada Anda makanan dan keperluan-keperluan lainnya. Dan perhatikanlah apa yang diperlukan hewan-hewan, dari sebab-sebabnya, alat-alatnya dan umpan makanannya dan apa yang diperlukan kapal-kapal. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan semua itu kepada batas keperluan dan di atas keperluan. Dan menghinggakan yang demikian itu tidak mungkin. Dan berkelanjutan yang demikian, kepada hal-hal yang di luar dari hinggaan, yang kami berpendapat meninggalkannya. Karena mencari keringkasan. Tepi ke-6, mengenai perbaikan makan. Ketahuilah kiranya, bahwa yang tumbuh dalam bumi, dari tumbuh-tumbuhan dan apa yang dijadikan dari hewan-hewan itu tidak mungkin dipecahkan dengan gigi dan dimakan, sedang barang-barang itu seperti yang demikian. Akan tetapi, tidak boleh tidak pada setiap sesuatu daripadanya, daripada perbaikan, dimasak, disusun dan dibersihkan, dengan mencampakkan sebahagian dan ditinggalkan sebahagian, sampai kepada hal-hal lain, yang tidak terhingga banyaknya. Dan menyelidiki yang demikian itu pada setiap makanan akan panjang. Maka marilah kita tentukan sepotong roti. Dan marilah kita perhatikan kepada apa yang diperlukan oleh sepotong roti itu. Sehingga ia bulat dan patut untuk dimakan, dari sesudah menanamkan bibitnya dalam tanah. Maka mula pertama yang diperlukan, ialah membajak tanah, untuk ditanamkan dan diperbaiki tanah itu. Kemudian, lembu yang membajak tanah dan ladang itu dan semua sebab-sebabnya. Kemudian, sesudah itu mengusahakan pada masa yang tertentu menyirami air. Kemudian, membersihkan tanah dari rumput. Kemudian, memotong. Kemudian, menuai dan membersihkan. Kemudian, menumbuk. Kemudian, meremas. Kemudian membikin roti. Maka perhatikanlah bilangan pekerjaan-pekerjaan ini, yang telah kami sebutkan dan yang tidak kami sebutkan. Dan bilangan orang-orang yang tegak mengerjakannya.
dan bilangan alat-alat yang diperlukan, dari besi, kayu, batu dan lainnya. Dan perhatikanlah kepada perbuatan tukang-tukang pada memperbaiki alat-alat membajak, menumbuk dan membuat roti, dari tukang kayu, tukang besi dan lainnya. Dan perhatikanlah kepada keperluan tukang besi, kepada besi, timah dan tembaga. Dan perhatikanlah bagaimana Allah Ta'ala menjadikan gunung-gunung, batu-batu dan tambang-tambang. Dan bagaimana Ia menjadikan tanah, yang berpotong-potong berdekatan, yang berlain-lainan. Maka jikalau Anda periksa, niscaya Anda tahu, bahwa sepotong roti itu, tiada akan membulat, di mana patut untuk Anda makan, wahai yang patut dikasihani, sebelum bekerja padanya lebih dari 1000 pekerja. Maka dimulai dari malaikat yang menghalau awan, supaya turun hujan, sampai kepada akhir perbuatan dari pihak malaikat. Sehingga berkesudahan giliran kepada perbuatan insan. Maka apabila beredar perbuatan itu, niscaya memerlukan mendekati 7.000 pekerja. Setiap pekerja itu menjadi pokok dari pokok-pokok pekerjaan, yang menyempurnakan dengan demikian, kemuslihatan makhluk. Kemudian, perhatikanlah banyaknya perbuatan insan pada alat-alat itu. Sehingga sebuah penjahit, jarum, yang dia itu alat kecil, yang faedahnya untuk menjahit pakaian, yang mencegah kedinginan dari Anda, tiada sempurna bentuknya dari besi, yang pantas untuk menjahit, selain sesudah ia melalui di tangan penjahitnya 25 kali. Dan penjahit itu berbuat pada setiap kali daripadanya suatu perbuatan. Maka jikalau Allah Ta'ala tidak mengumpulkan negeri-negeri dan tidak memaksakan hamba-hambanya dan Anda memerlukan kepada perbuatan arit yang engkau sabit dengan arit itu gandum umpamanya, sesudah tumbuhnya, niscaya habislah umur Anda. Dan lemahlah Anda daripadanya. Apakah Anda tidak melihat, bagaimana Allah Ta'ala menunjukkan hambanya yang dijadikannya dari air banjir yang kotor, untuk berbuat perbuatan yang menakjubkan ini dan perusahaan-perusahaan yang ganjil? Maka perhatikanlah kepada gunting umpamanya. Kedua belah gunting itu berlapisan, yang satu berlapisan di atas yang lain. Maka keduanya memegang sesuatu bersamaan. Dan dipotongkannya dengan segera. Dan jikalau tidak dibukakan oleh Allah Ta'ala jalan membuatnya, dengan keutamaan dan kemurahannya bagi orang-orang yang sebelum kita dan kita memerlukan kepada mencari jalan padanya dengan pikiran kita, kemudian kepada mengeluarkan besi dari batu dan kepada menghasilkan alat-alat, yang dengan alat-alat itu diperbuat gunting dan umur seseorang dari kita seperti umur Nabi Nuh dan diberikan kesempurnaan akal, niscaya pendeklah umurnya daripada mencari jalan pada perbaikan alat ini sendiri saja. Lebih-lebih alat-alat lainnya. Maka Maha Sucilah Ia menghubungkan orang yang dapat melihat dengan orang buta. Dan Maha Sucilah Ia yang mencegah penjelasan serta keterangan ini. Perhatikanlah sekarang, jikalau kosong negeri Anda dari tukang tumbuk tepung saja umpamanya atau dari tukang besi atau dari tukang bekam, yang dia itu termasuk pekerja yang paling keji atau dari tukang perajut kain atau dari seseorang dari jumlah tukang-tukang itu, maka apakah yang akan menimpa Anda dari kesakitan? Dan bagaimana kacaunya urusan-urusan Anda seluruhnya? Maka Maha Sucilah Ia yang memanfaatkan sebahagian hambanya untuk sebahagian yang lain. Sehingga tembuslah, berjalanlah, dengan yang demikian itu kehendaknya dan sempurnalah hikmahnya. Marilah kami ringkaskan perkataan pada lapisan ini juga. Sesungguhnya maksud, ialah memberitahukan kepada nikmat-nikmat. Tidak untuk menghinggakannya. Tepi ketujuh, tentang perbaikan orang-orang yang memperbaiki. Ketahuilah kiranya, bahwa tukang-tukang yang berbuat memperbaiki makanan dan lainnya, jikalau bercerai-berailah pendapat mereka dan berjauhan sifat mereka satu sama lain, seperti berjauhannya sifat binatang liar, niscaya cerai-berailah mereka dan jauh menjauhkanlah mereka. Dan tidak dapat sebahagian mereka memperoleh manfaat dari sebahagian lainnya. Akan tetapi, adalah mereka seperti binatang-binatang liar, yang tidak diliputi oleh suatu tempat. Dan tidak dikumpulkan oleh suatu maksud. Maka perhatikanlah, bagaimana Allah Ta'ala menjinakkan di antara hati mereka. Dan mengeraskan kejinakan hati dan kasih sayang di antara sesama mereka. Firman-Nya, kalau kiranya engkau belanjakan seluruh apa yang ada di bumi,
niscaya engkau tidak juga dapat menyatukan, menjinakkan, hati mereka, akan tetapi Allah yang menyatukan mereka. Surat 8 Al-Anfal ayat 63. Maka karena kejinakan hati dan perkenalan jiwa, mereka itu berkumpul dan berjinakan hati. Mereka membangun kota-kota dan negeri-negeri. Mereka menertibkan tempat-tempat tinggal dan rumah-rumah yang berdekatan dan bertetangga. Mereka menertibkan pasar-pasar dan toko-toko dan segala jenis tempat-tempat lainnya yang panjang penghinggaannya. Kemudian, kasih sayang itu akan hilang dengan maksud-maksud yang berdesak-desakan mereka padanya dan berlomba-lombaan. Maka pada sifat insan itu marah, dengki dan berlomba-lombaan. Dan yang demikian itu membawa kepada berbunuh-bunuhan dan berliar-liaran hati. Maka perhatikanlah, bagaimana Allah Ta'ala menguasakan sultan-sultan, penguasa-penguasa. Dan menolong mereka dengan kekuatan, senjata dan sebab-sebab lainnya. Dan menjatuhkan ketakutan kepada mereka dalam hati rakyat. Sehingga mereka dengan yakin, senang atau tidak, mematuhi sultan-sultan itu. Dan bagaimana ia memberi petunjuk kepada sultan-sultan, kepada jalan perbaikan negeri. Sehingga sultan-sultan itu menertibkan bahagian-bahagian negeri, seakan-akan bahagian-bahagian diri orang seorang, yang bertolong-tolongan di atas suatu maksud. Yang dapat mengambil manfaat sebahagian daripadanya dengan sebahagian yang lain. Sultan-sultan itu menertibkan kepala-kepala rakyat, hakim-hakim, penjara dan pemimpin-pemimpin pasar. Mereka memerlukan kepada rakyat dengan undang-undang keadilan. Mereka haruskan rakyat itu bertolong-tolongan dan berbantu-bantuan. Sehingga tukang besi dapat mengambil manfaat dengan tukang tebu, tukang roti dan penduduk-penduduk lainnya. Semuanya mereka mengambil manfaat dengan tukang besi. Tukang bekam mengambil manfaat dengan tukang penggarap tanah. Tukang penggarap tanah dengan tukang bekam. Masing-masing mengambil manfaat dengan yang lain, disebabkan penertiban, pengumpulan dan tergenggam mereka di bawah penertiban dan pengumpulan sultan, penguasa. Sebagaimana seluruh anggota badan bertolong-tolongan dan mengambil manfaat sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Perhatikanlah, bagaimana Allah mengutus nabi-nabi sehingga nabi-nabi itu memperbaiki penguasa-penguasa yang memperbaiki rakyat. Nabi-nabi itu memperkenalkan kepada mereka, undang-undang agama tentang menjaga keadilan di antara makhluk dan undang-undang politik pada mengekang mereka. Nabi-nabi itu menyingkapkan dari hukum-hukum keimanan, tentang kepala negara, kesultanan, hukum-hukum fikih, apa yang mereka memperoleh petunjuk dengan yang demikian, kepada perbaikan dunia. Lebih-lebih kepada apa yang menunjukkan mereka kepada perbaikan agama. Perhatikanlah, bagaimana Allah Ta'ala memperbaiki nabi-nabi dengan malaikat-malaikat. Bagaimana Allah memperbaiki sebahagian malaikat-malaikat itu dengan sebahagian yang lain. Sehingga berkesudahan kepada malaikat yang berdekatan dengan Allah Ta'ala, yang tiada perantaraan di antaranya dan Allah Ta'ala. Tukang roti yang membuat roti dari tepung yang sudah diremas. Tukang tumbuk tepung, yang membuat baik biji-bijian dengan ditumbuk. Tukang penggarap tanah yang membuat baik, dengan tukang petik hasil. Tukang besi yang memperbaiki alat-alat pengolahan tanah. Dan tukang kayu yang memperbaiki alat-alat tukang besi. Dan demikian juga, semua orang-orang yang mempunyai perusahaan-perusahaan, yang memperbaiki alat-alat makanan. Dan sultan yang memperbaiki tukang-tukang. Dan nabi-nabi yang memperbaiki ulama-ulama yang menjadi pewarisnya. Ulama-ulama yang memperbaiki sultan-sultan. Dan malaikat-malaikat yang memperbaiki nabi-nabi. Sampai berkesudahan ke peradaban, hadlarat ketuhanan, yang menjadi sumber setiap peraturan, tempat terbit setiap kebagusan dan kecantikan dan tempat jadinya setiap tertib dan penyusunan. Semua itu nikmat dari Tuhan yang Maha Memiliki dan penyebab segala sebab. Dan jikalau tidaklah keutamaan dan kurnia-Nya, karena Ia berfirman, dan orang-orang yang berjuang dalam urusan kami, niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Surat Al-Ankabut ayat 69. Niscaya kita tidak memperoleh petunjuk kepada mengetahui sebahagian yang sedikit ini dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Dan jikalau tidak diasingkannya, dijauhkannya,
kita daripada kerakusan, yang kita ingin mengetahui hakikat, makna nikmat-nikmatnya, niscaya mengkilaplah kita kepada mencari yang meliputi semua dan penyelidikan yang mendalam. Akan tetapi, Allah Ta'ala mengasingkan kita dengan ketetapan paksaan dan kekuasaannya. Maka Ia berfirman, dan kamu hitung nikmat Allah, niscaya tidak dapat kamu menghitungnya. Surat An-Nahl ayat 18. Maka jikalau kita memperkatakannya, maka dengan isinya lah kita dapat membentangkannya. Dan jikalau kita diam, maka dengan keperkasaannya lah kita tergenggam. Karena tiada yang memberikan, bagi apa yang dilarangnya. Dan tiada yang melarang, bagi apa yang diberikannya. Karena sesungguhnya kita pada setiap detik dari detik-detik umur kita, sebelum mati, kita mendengar dengan pendengaran hati, akan panggilan Raja yang Maha Perkasa. Firman-Nya, kepunyaan siapa kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Surat 40 Al-Mu'min ayat 16. Maka segala pujian bagi Allah yang membedakan kita dari orang-orang. Tepi ke-8, tentang penjelasan nikmat Allah Ta'ala mengenai kejadian para malaikat. Tidaklah tersembunyi kepada Anda, apa yang telah terdahulu dari nikmat Allah pada menjadikan para malaikat, untuk memperbaiki nabi-nabi, memberi petunjuk kepada mereka dan menyampaikan wahyu kepada mereka. Dan jangan Anda menyangka, bahwa mereka itu terbatas perbuatannya sekadar itu saja. Akan tetapi, lapisan para malaikat itu, serta banyaknya dan susunan tingkat-tingkatnya itu terhingga dengan jumlah, pada 3 lapisan, malaikat bumi, malaikat langit dan para pembawa, arasi. Maka perhatikanlah, bagaimana Allah Ta'ala mewakilkan para malaikat itu, pada engkau, mengenai apa yang kembali kepada makan dan makanan yang mengenyangkan, yang telah kami sebutkan dahulu. Tidak yang melampaui demikian, dari hidayah, penunjukan jalan dan lainnya. Dan ketahuilah, bahwa setiap bahagian dari bahagia-bahagian badan engkau, bahkan dari bahagian-bahagian tumbuh-tumbuhan itu, tidak memperoleh makanan, selain dengan diwakilkan, diserahkan urusan, padanya, 7 malaikat. Itu yang paling sedikit, sampai kepada 10, kepada 100 dan dibalik yang demikian. Penjelasannya, ialah, bahwa, arti makan itu tegak berdiri sebahagian daripada makanan, pada tempat berdiri sebahagian, yang telah hilang, tidak ada lagi. Dan makanan itu menjadi darah pada akhir keadaannya. Kemudian, menjadi daging dan tulang. Dan apabila ia telah menjadi daging dan tulang, niscaya sempurnalah permakanannya. Darah dan daging itu merupakan tubuh-tubuh, yang tiada mempunyai kemampuan, pengetahuan dan usaha. Ia tidak bergerak dengan sendirinya. Dan tidak berubah dengan sendirinya. Dan semata-mata tabiat, tidak memadai pada bulak-baliknya pada berbagai hal ihwalnya. Sebagaimana gandum, tidak jadi dengan sendirinya itu tertumbuk, halus. Kemudian, beramas. Kemudian, roti yang bundar, yang merupakan roti. Selain dengan orang-orang yang menjadi pembuatnya. Maka seperti yang demikian juga, darah. Ia tidak jadi daging dengan sendirinya. Tidak jadi tulang, urat dan urat saraf. Selain dengan pembuat-pembuatnya. Dan pembuat-pembuat pada batiniahnya, ialah para malaikat. Sebagaimana pembuat-pembuat pada zahiriah itu, ialah mereka penduduk negeri. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melengkapkan kepada Anda nikmat-nikmatnya yang zahiriah dan yang batiniah. Maka tiada siokialah Anda lalai dari nikmat-nikmatnya yang batiniah. Maka aku mengatakan, bahwa tidak boleh daripada malaikat yang menarik makanan ke sisi daging dan tulang. Sesungguhnya makanan itu tidak bergerak sendiri. Dan tak boleh tidak, daripada malaikat yang lain lagi, yang memegang makanan pada sisi malaikat tadi di atas. Dan tak boleh tidak, daripada malaikat ketiga, yang mencabut daripadanya bentuk darah. Dan tak boleh tidak, daripada malaikat keempat, yang memberi pakaian kepadanya bentuk daging dan urat pada tulang. Dan tak boleh tidak, daripada malaikat kelima yang menolak kelebihan, yang lebih daripada keperluan makanan. Dan tak boleh tidak, daripada malaikat keenam, yang merekatkan apa yang diusahakan menjadi sifat tulang, dengan tulang.
Dan apa yang diusahakan menjadi sifat daging, dengan daging. Sehingga tidak ia bercerai, tidak merekat. Dan tak boleh tidak, daripada malaikat ketujuh, yang menjaga kadar pada perkataan itu. Maka dihubungkannya dengan yang bundar, akan apa yang tidak merusakkan kebundarannya. Dan dengan yang melintang, akan apa yang tidak merusakkan kelintangannya. Dan dengan yang berlobang, akan apa yang tidak merusakkan kelobangannya. Ia menjaga di atas masing-masingnya, menurut kadar keperluannya. Maka sesungguhnya, jikalau ia mengumpulkan umpamanya dari makanan, di atas hidung anak kecil, apa yang dikumpulkan atas pahanya, niscaya besarlah hidungnya itu. Dan rusaklah kelobangannya. Kejilah bentuk dan kejadiannya. Akan tetapi, seyogialah bahwa dibawa ke pelupuk mata, serta ketipisannya, kepada biji mata, serta kejernihannya, kepada paha serta ketebalannya dan kepada tulang serta kekerasannya, apa yang layak dengan masing-masing daripadanya, menurut kadar dan bentuk. Jikalau tidak, niscaya rusaklah bentuk. Dan bertambah pada sebahagian tempat dan lemah pada sebahagian tempat. Bahkan, jikalau malaikat tersebut tidak menjaga keadilan pada pembahagian dan kesederhanaan, maka ia menghalau ke kepala anak kecil dan bahagian lain dari badannya, daripada makanan, yang tidak menumbuhkan, selain salah satu daripada kedua kakinya, umpamanya, niscaya ting Allah kaki yang satu lagi, seperti yang telah ada batas kecilnya. Dan besarlah semua badannya. Maka Anda melihat akan seseorang, dalam kebesaran kakinya yang satu. Dan ia mempunyai kaki yang satu lagi, seolah-olah kaki anak kecil. Maka ia tidak dapat memanfaatkannya sekali-kali. Maka menjaga ukuran ini pada pembahagiannya itu terserah kepada malaikat daripada para malaikat.